Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, hari ini Bu Ayunda akan membantu menjelaskan untuk teknis sumatif anak-anak kelas 6 gitu ya. Ini akan berlaku untuk anak 6A, 6B dan 6C. Jadi mohon anak-anak untuk menyimak dengan baik penjelasan teknis sumatif hari ini karena anak-anak harus betul-betul mengerti bagaimana cara mengerjakan sumatif ini dengan baik begitu. Apa saja yang perlu disiapkan dan lain sebagainya, Ibu Yunda akan jelaskan di teknis sumatif hari ini ya. Silakan disimak video ini dari awal sampai selesai, tidak ada yang skip video ini karena nanti kamu akan kehilangan informasi yang diberikan ya, informasi yang kamu dapatkan tidak secara utuh ya. Nah, tugas sumatifnya tentang apa ya? Yang pertama itu kita anak-anak akan membuat poster gitu ya, gambaran poster tentang kehidupan si Paulus. Nah, kita akan membuat posternya berisi tentang apa? Tentang kehidupan Paulus ya. Anak-anak sudah tahu ya cerita dari awal masa mudanya si Paulus ya, masa kanak-kanaknya Paulus sebelum dia bertobat, bagaimana kehidupannya, bagaimana latar belakang keluarganya, sampai akhirnya dia bertumbuh menjadi seorang penganiaya, sampai dia bertobat dan melakukan pelayanan penginjilan begitu luar biasa, dan Tuhan bahkan pakai dia secara luar biasa ya, dan banyak hal yang kita bisa pelajari dalam kehidupan Paulus. Nah, itu semua sudah kita pelajari. Nah, nanti anak-anak akan meringkas atau menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus anak-anak cari tahu jawabannya, dan itu yang akan anak-anak tuliskan di dalam poster anak-anak ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan nih saat membuat poster apa saja? Yang pertama, anak-anak harus menyiapkan asturo berwarna terang ya, kertas asturo. Ingat, warnanya terang. Kenapa? Kalau warnanya gelap, ketika anak-anak menuliskan jawaban anak-anak, nanti tulisannya itu tidak terbaca, tenggelam begitu ya. Jadi anak-anak harus cari warnanya terang supaya ketika anak-anak menuliskan jawabannya di atas kertas asturo itu terbaca dengan baik begitu. Lalu yang kedua, pasti anak-anak harus siapkan alat tulis dan alat pewarna anak-anak. Boleh pakai spidol ya, atau boleh dengan kreasi anak-anak. Intinya tulisannya itu terbaca dengan jelas, dengan baik, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, dan benar-benar bisa terlihat ketika ibu guru koreksi, baik 6A, 6B, 6C, kita bisa membacanya, ibu guru itu bisa membaca dengan baik begitu. Lalu yang ketiga, di dalam poster anak-anak harus ada bordernya, harus ada border posternya, harus ada pembatas-pembatas posternya, dikotakin atau mau dibuat seperti apa, terserah anak-anak. Intinya jelas pembatasnya seperti apa untuk poster. Selanjutnya ya, buat layout sesuai dengan contoh ya. Nanti setelah ini Bu Ayunda akan berikan contoh posternya ya. Tapi kalau anak-anak mau berkreasi sendiri dengan ide kreativitas anak-anak, tidak masalah. Yang penting nanti memuat 6 bagian yang diminta, yang harus ada di poster itu ada apa saja, itu harus ada. Jadi bukan masalah layoutnya, bukan masalah desainnya, sekreatif anak-anak. Memang Ibu Yunda akan tetap nilai juga secara psikomotornya, tetapi yang paling penting 6 bagian yang ada di dalam poster itu harus tercantumkan secara lengkap dan secara tepat begitu ya. Nah, yang terakhir, anak-anak nanti setelah sudah siapkan layout, semua alat dan bahannya, silakan menyusun 6 bagian yang akan dicantumkan dalam poster dengan membaca perintahnya secara seksama, baik-baik bacanya. Jangan sampai salah mengerti setiap soalnya, setiap bagian yang harus kamu susun ya. Pastikan jawaban yang kamu tulis di poster adalah jawaban yang paling sudah pasti. Oh, Ibu, saya yang bagian 1, poster yang bagian pertama, tugas yang pertama yang harus disusun, saya jawabannya ini, Bu. Saya sudah yakin dengan ini. Atau kalau memang anak-anak masih ragu, kamu boleh dulu tulis begitu ya, di mana dulu jawabannya, baru nanti kamu salin di dalam poster kamu begitu ya. Jadi di poster itu tidak ada lagi coret-coretan, jawaban yang masih ragu, tip X dan lain sebagainya ya. Di poster itu sudah paling final, sudah paling fix, dan itu yang terbaik yang kamu sudah bisa kerjakan. Nah, ini contoh posternya ya. Nah, yang pertama ya, yang bagian ini ya, sebentar Ibu Yunda kasih tunjuk. Nah, yang pertama yang ini nih ya, tuliskan 2 bentuk pelayanan yang dilakukan
dilakukan oleh Paulus selama hidup di dunia. Ya, karya dan daerah pengabaran Injilnya. Jadi anak-anak boleh nih tuliskan. Ya, berarti kalau pelayanan otomatis setelah dia mengalami pertobatan, ya. Setelah dia bertobat, apa sih pelayanan yang dilakukan Paulus? Ya, lalu di mana saja dia melakukan pengabaran Injil itu? Di daerah mana, ya? Anak-anak cari informasi ini, ya, gali dengan baik, temukan 2, ya. Berarti 2 itu minimalnya, ya. Jadi nggak boleh kurang dari 2. Bu, saya tulis saja 1, enggak. Poin kamu pasti nggak maksimal, nanti harus ditulis 2 bentuk pelayanan, ya. Dan apa saja yang dilakukan oleh Paulus, ya, dalam pelayanannya itu. Lalu bisa juga daerah pengabaran Injilnya si Paulus, begitu. Lalu yang kedua, ya, nah ini contoh posternya, ya. Kalau ini poster Ibu Ayunda buat dalam bentuk portrait, intinya ada 6 bagian nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, ya. Anak-anak baca dulu perintahnya baik-baik, terserah bordernya anak-anak mau buat seperti apa, itu desain anak-anak, terserah anak-anak, ya. Kalau mau sesuai layout ini ya nggak apa-apa, gitu ya. Lalu yang kedua, tuliskan 3 info mengenai kematian Paulus, ya. Bagaimana dia akhirnya mati, ya. Bagaimana dia bisa proses dia itu, kematiannya itu dengan cara seperti apa, ya. Nah, atau info tambahan apa yang kamu dapatkan tentang kematian si Paulus ini. Nah, ini harus terdapat 3 info, ya. Jadi anak-anak harus perlu perhatikan. 1, misal dia matinya di mana. 2, dia cara matinya seperti apa. 3, ternyata dia matinya di tahun berapa mungkin, ya, oleh siapa. Nah, itu info-info tambahan. Jadi anak-anak pastikan ada 3 info itu yang harus anak-anak dapatkan. Itu bagian yang kedua yang harus anak-anak isi di dalam poster. Lalu yang ketiga, yang ini, ya, yang Ibu Ayunda lingkari ini yang ketiga, ya. Bentar, ini tadi yang pertama, ya. Ini kedua, lalu yang ini ketiga, ya. Nah, yang ketiga itu apa sih Ibu Ayunda, ya? Ceritakan secara singkat dengan bahasamu sendiri bagaimana peristiwa pertobatan Paulus sampai akhirnya hidup dia itu menjadi berkat bagi banyak orang, ya, sehingga banyak orang tuh mau menerima Kristus. Jadi anak-anak ceritakan secara singkat, ya, kira-kira bagaimana peristiwa pertobatannya Paulus. Ya, ini cerita yang sangat menarik dan sebagian besar anak-anak sudah menguasai ini. Tapi tuliskan ini, ceritakan ini secara singkat dan bahasa anak-anak sendiri. Tidak salin lagi dari artikel-artikel yang pernah Ibu Guru berikan, baik kelas 6A, 6B, 6C, tapi gunakan bahasa anak-anak sendiri, ya. Ceritakan dengan kalimatmu sendiri bagaimana Paulus itu bertobat. Itu poin yang ketiga. Lalu, poin yang keempat, yang ini, ya. Poin yang keempat, ya, tuliskan 3 peran Roh Kudus yang mampu mengubahkan kehidupan Paulus sehingga ia menjadi berkat bagi hidup orang lain. Nah, ingat ya anak-anak bahwa ketika Paulus, ya, dia sampai titik dia bisa menerima Kristus, dia bertobat dari kehidupannya dia seorang penganiaya sampai dia menjadi seorang penginjil besar, itu karya Roh Kudus yang mampu menjamah hatinya. Nah, apa saja peran Roh Kudus itu? Tuliskan 3 peran Roh Kudus yang mampu mengubahkan kehidupan Paulus, ya. Jadi 3, ingat kalau diminta 3 ya tuliskan 3, 1 apa, 2 apa, 3 apa, tidak ada yang kurang, ya. Nah, 3 peran Roh Kudus ini yang mampu mengubahkan kehidupan Paulus. Bapak Ibu gurumu sudah menjelaskan ini dengan baik. Anak-anak tuliskan, ya, apa peran Roh Kudus dan bukti nyatanya. Ya, contoh nyatanya, Roh Kudus itu mengubah hati si Paulus, misal begitu. Nah, terbukti di mana tindakannya si Paulus, di bagian mananya, begitu, itu boleh ditambahkan. Lalu, poin yang kelima yang harus ada di poster anak-anak, ya, ini yang poin lingkar. Poin yang kelima, nih, ya, bagaimana menanggapi penganiayaan yang terjadi pada gereja-gereja zaman ini sebagai umat Tuhan yang memiliki sikap taat dan percaya kepada Tuhan dan telah menerima keselamatan darinya. Nah, bagaimana sih respon kita sebagai umat percaya, ya,
menanggapi tentang penganiayaan gereja zaman sekarang. Sekarang ini banyak sekali contohnya ya. Kemarin kita sudah pernah jelaskan, larangan beribadah susah sekali, larangan untuk membangun gereja, larangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah itu di daerah-daerah tertentu itu sangat-sangat sulit. Bahkan yang banyak yang ekstrim, gereja-gereja dibakar dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat hal itu, bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Yang paling benar seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, respon kita apa? Seperti apa? Nah, anak-anak tuliskan. Dan ini sudah pernah kita jelaskan juga, begitu ya. Jadi, anak-anak silakan kembali mereview kembali bagaimana respon anak-anak sebagai orang-orang percaya. Pastikan berikan jawaban yang paling tepat. Ingat, respon kita sebagai orang percaya. Lalu yang terakhir, poin yang ke-6 ya. Poin yang ke-6 dari poster kita ini yang harus ada di dalam poster, yaitu buatlah sebuah puisi atau pantun atau lagu singkat sebagai wujud ucapan syukur anak-anak atas anugerah keselamatan yang telah kamu terima. Jadi setelah anak-anak tahu ya kita belajar hari ini, kita semakin hari semakin belajar betapa besarnya Tuhan kita itu berkuasa menyelamatkan hidup kita. Tanpa anugerah keselamatan Tuhan kita nggak mungkin bisa sampai saat ini. Nah, tuliskan ucapan syukurmu. Bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk pantun, lagu, terserah anak-anak, bebas. Ya, intinya di dalam puisi atau pantun atau lagu anak-anak itu berisi ucapan syukur anak-anak. Itu betul-betul tuliskan dari hatimu, ya, mengucap syukur atas apa Ibu? Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, yang telah kamu terima saat ini. Nah, itu kamu tuliskan di dalam bentuk puisi atau pantun atau lagu. Nah, itu 6 poin yang ada di dalam postermu. Tapi jangan lupa tulis judulnya juga nih. Judulnya Kehidupan Paulus. Ya, Kehidupan Paulus. Lalu jangan lupa tulis nama kelasmu 6A, 6B, 6C. Ya, tuliskan. Ini contoh posternya, perhatikan. Jadi anak-anak langsung saja ya, poin ke-1 isinya apa, poin kedua apa, begitu ya. Ketiga apa, boleh Bu, boleh nggak sih ditulis soalnya? Silakan. Ya, silakan supaya anak-anak waktu presentasi nanti lebih mudah menjelaskan ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Silakan ditulis, baru isikan jawabannya. Ingat, harus ada bordernya, harus ada pembatasnya supaya ibu gurumu waktu cek tuh tahu, oh ini jawaban poin 1, ini jawaban poin nomor 2 dan seterusnya. Nah, ini untuk posternya. Contoh posternya. Nih, boleh lanjutkan. Berikut Ibu Ayunda berikan contoh-contoh kertas asturonya. Asturo itu ada macam-macam ya. Ada asturo pelangi, ada asturo yang polos. Terserah anak-anak mau pilih yang mana. Tapi ya, yang paling penting cari asturo yang warnanya cerah. Ya, tadi yang Ibu Ayunda sudah tekankan di awal tadi, pilih warna cerah. Nih contohnya, kalau yang polos nih warna orange, kuning, pink nih bisa nih. Ya, jangan ambil hitam. Jangan ambil biru tua. Ya, ada hijau muda nih, bisa. Ya, silakan anak-anak pilih-pilih warna-warna muda. Ini ungu muda juga bisa. Lalu kalau misal yang asturo pelangi, pilih gradasi warnanya itu yang cerah juga supaya seperti yang Ibu Ayunda bilang tadi, tulisannya tidak tertumpuk atau terlihat dengan jelas, begitu ya. Nah, lalu yang kedua, boleh anak-anak alat mewarnainya pakai spidol, boleh pakai pensil warna atau pakai krayon. Intinya terserah anak-anak, ada pakai alat pewarnanya itu terserah anak-anak, sesuaikan saja untuk jawaban anak-anak. Boleh Bu, jawabannya pakai spidol nggak? Ditulisnya boleh, silakan. Intinya warnanya itu tidak tabrakan sama asturo kalian, tetap tulisannya itu terlihat dengan jelas, begitu ya. Nah, untuk anak-anak yang onsite ya, anak-anak yang masuk ya di kelas, perhatikan baik-baik. Ketika kamu dapat jadwal masuk di kelas, bawa semua alat-alat itu ke sekolah. Terus untuk anak-anak yang online bagaimana Ibu yang belajar dari rumah? Silakan siapkan alat dan bahannya juga di rumah. Nanti waktu kita tatap muka Zoom, kita langsung kerja. Tapi kalau anak-anak yang masuk ke sekolah, kita langsung kerjakan di sekolah, begitu ya. Nah, ketentuan pengerjaan posternya yang pertama, tuliskan jawaban dari ke-6 bagian yang diminta sesuai rubrik. Nanti Ibu Ayunda jelaskan rubriknya. Terus, kamu bisa membuat posternya dengan model lain. Tadi Ibu Ayunda sudah jelaskan ya. Lalu, setiap sisinya itu harus ada bordernya. Nah,
Jika sudah selesai, silakan foto. Nih penting nih, ya, baik anak yang masuk maupun anak yang online. Silakan foto, upload di GCR untuk sumatif agama ini paling lambat tanggal berapa, Ibu? Sekitar tanggal 29 untuk anak 6B 6C, sedangkan 6B 6C, sedangkan anak 6A itu tanggal 6 November ya, tanggal 6 November ya. Kalian akan mempresentasikan poster tersebut secara individu dengan pembagian jadwal yang akan diinfokan. Nanti khusus 6A infonya Ibu Ayunda akan berikan ya, tanggal 6 November, sedangkan untuk anak 6B 6C itu Jumat 29 November ya. Nah, kalian akan mempresentasikan posternya secara individu. Jadi masing-masing akan presentasi sesuai pembagian jadwal yang akan diinfokan oleh Bapak Ibu guru kamu ya, baik 6A, 6B, 6C begitu. Nah, ini jadwal presentasinya. Untuk 6A kita akan mulai Rabu 10 November, 17 November, dan 24 November, 3 minggu. Sedangkan 6B, 6C itu akan lebih dulu, 4 November, 11 November, dan 18 November ya. Nah, ini notnya, untuk siswa yang datang ke sekolah maka akan melakukan presentasi secara langsung di sekolah. Untuk siswa yang online ya akan melalui Zoom ya, sesuai jadwal Zoom masing-masing kelas. Begitu nanti akan disampaikan oleh. Nah, ini rubriknya ya anak-anak. Ini sangat kecil, nggak apa-apa, nanti anak-anak bisa baca di GCR dengan lebih jelas ya. Jadi untuk nilai kognitifnya Ibu Ayunda, Ibu Nedi, Ibu Priska akan nilai dari 6 hal yang harus tercantum di dalam poster itu. 6 hal itu anak-anak harus isi dengan lengkap. Jika anak-anak mau dapat nilai excellence ya, otomatis anak-anak akan menjelaskan setiap poinnya ya, dari 6 poin itu dengan lengkap sesuai instruksi yang diminta. Kalau tidak sesuai berarti akan semakin berkurang gitu ya. Nah, khusus poin nomor 1, ceritakan secara singkat tadi ya. Untuk cerita singkat tentang kehidupannya Paulus ya, itu kurang lebih harusnya ya, kalau nilai kamu excellent ya, itu diminta 8 kalimat. Ya, 8 kalimat. Ingat 8 kalimat bukan 8 baris ya. 8 kalimat itu berarti 1 kalimat titik, kalimat lagi titik kedua, sampai tambah titik lagi sampai 8 ya. Nanti akan diberikan contoh gitu ya. Kalau diminta 3 peran Roh Kudus ya tuliskan 3, jangan 2 atau jangan 1. Poinmu akan berkurang. Diminta 2 ya tuliskan 2. Seperti itu ya. Lalu diminta bikin karya tentang ucapan syukurmu, puisi, pantun, itu ya tuliskan dengan maksimal, dengan baik. Lalu untuk nilai keterampilan, Ibu Priska, Ibu Ayunda, Ibu Nedi akan nilai untuk ranah saat kamu mempresentasikan ya, keterampilan berbicara kamu, apa saja yang akan dinilai. Ada kalimat pembuka dan penutupnya. Jadi saat presentasi ya, sapa dulu Bapak Ibu gurumu dan teman-temanmu. Selamat pagi Bapak Ibu guru, selamat pagi teman-teman. Di sini saya siapa, akan mempresentasikan tentang apa. Lalu ada kalimat penutupnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Atau ada pertanyaan, boleh ya. Nah, itu akan dinilai. Lalu berbicara dengan lantang, namanya juga presentasi. Pasti satu kelas semua harus mendengar suaramu. Jangan kamu sembunyikan suaramu, tenggelam, bahkan ibu gurumu tidak mendengar suaramu. Jadi pastikan suaramu itu lantang. Lalu intonasimu ya, suaramu jelas juga saat presentasi ya. Selain itu kontak mata kamu tuh kontak kepada audiens atau pendengar teman-temanmu, kepada gurumu. Tidak tunduk aja terus atau lihat presentasinya saja, enggak. Ketika kamu presentasi, kamu sudah harus menguasai bahan materimu. Latihan terus di rumah, latihan ya. Lalu yang terakhir, menggunakan kalimat yang baik dan sopan ya. Jadi pastikan bahwa setiap kalimat yang kamu tuliskan, kamu ucapkan itu kalimat yang baik. Itu yang akan ibu guru kamu nilai di dalam presentasi kamu. Jika ada pertanyaan untuk teknik sumatif yang tidak kamu mengerti, boleh hubungi guru agama kamu masing-masing ya. Pastikan kamu menyimak, membaca dengan baik setiap instruksi yang diberikan ya. Demikian penjelasan dari Ibu Ayunda. Selamat mempersiapkan sumatif dengan baik. God bless you.